Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada cerita dari Arif nama samaran. Arif ini akan membagikan kisah yang sangat menarik tentang pengalaman horornya yang membuat bulu kuduk merinding. Sebelum mendengarkan cerita ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya bersama kami, silakan kirimkan ceritanya lewat email yang ada di deskripsi. Langsung saja kita ke ceritanya. Namaku Arif. Aku seorang driver ojek online di kota Yogyakarta. Aku sudah berkeluarga dan mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua, sekitar 8 bulan. Meskipun begitu, pekerjaanku yang mengharuskan aku bekerja hingga larut malam membuatku sering tidak ada di rumah. Seringkali istriku tidur di rumah ibunya yang tidak jauh dari rumah kami. Suatu malam, sekitar setahun yang lalu, sebagai ojek online, aku sering menghabiskan waktu di jalanan. Aku memulai perjalanan seperti biasa. Aku berangkat sekitar jam 5 dan biasanya selesai pukul jam 11 malam. Waktu itu aku sedang beristirahat sejenak di sebuah warung kopi dekat stasiun Tugu Yogyakarta. Waktu itu memang biasa aku singgah ketika merasa lelah dan membutuhkan sedikit waktu untuk menyendiri. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Tanda ada orderan masuk. Seorang perempuan mengirim pesan singkat yang bertuliskan, "Pak, bisa jemput saya sekarang?" "Mbak, saya meluncur sekarang." Setelah itu, aku memakai jaket dan menyalakan motor. Aku tidak sempat memeriksa tujuan perjalanan secara detail. Aku hanya melihat harga yang cukup besar. Artinya, perjalanan ini pasti cukup jauh. Sampailah aku di titik tempat perempuan itu menunggu. Tak ada orang lain di sana. Hanya ada seorang perempuan yang berdiri menanti. Jelas, itu dia pelangganku. Aku pun menghampirinya. "Malam, Mbak," sapaku. Tanpa banyak bicara, ketika aku memberhentikan motor, dia langsung naik ke atas motorku. Ia mengenakan jaket panjang dan celana hitam dengan rambut terurai sebahu. Begitu naik, dia hanya memberi kode dengan tangannya untuk melanjutkan perjalanan. Aku menyalakan motor dan mulai melaju, mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi. Sekitar beberapa menit perjalanan, perempuan itu membuka percakapan. "Sudah tengah malam, kok Bapak masih berani antar saya jauh-jauh begini?" "Ya, namanya juga kerja, Mbak. Mau malam mau siang tetap harus jalan." "Mbak sendiri kenapa pulang malam-malam?" "Bukan urusan Bapak." Oh, oh iya, maaf, Mbak." Dia pun terdiam dan tidak ada percakapan lagi setelah itu. Semakin jauh, semakin sepi jalannya yang kami lewati. Jalanan kota Yogyakarta memang terkenal dengan suasana malamnya yang hening. Tak lama, aplikasi menunjukkan bahwa kami sudah hampir sampai tujuan. Aku melirik sekitar, dan tiba-tiba aku menyadari kalau kami sudah berada di daerah yang cukup asing. Jalan yang kami lewati semakin sempit.
dan petunjuk aplikasi membawa kami ke sebuah gerbang tua yang tampak sudah lama tak digunakan. Gerbang itu mengarah ke area yang gelap, dengan pohon-pohon besar yang menghalangi cahaya jalanan. Ini benar, Mbak. Tempatnya ada di sini. Kan pemakaman ini, Mbak. Iya, Pak, masuk aja. Setelah gerbang ini nanti ada banyak rumah kok, aman. Oh, ya udah. Begitu jauh penumpangku, mencoba meyakinkanku, meski pada akhirnya aku tidak yakin dan berpikir negatif. Aku pun melanjutkan perjalanan melewati gerbang tua itu. Memang, maps menunjukkan ke jalan ini. Di kedua sisi jalan, aku melihat banyak pohon besar yang membuat suasana semakin mencekam. Rasanya seakan waktu berhenti. Meskipun aku sedikit takut, aku terus melaju. Tak lama, jalanan itu membawa kami ke sebuah komplek pemakaman tua. Makam-makam yang sudah lama terlantar dengan rumput yang tinggi dan batu nisan yang hampir tidak terbaca. Jalanannya cukup besar dan sepertinya jalan ini sering dilewati orang-orang. Aku pun keluar dari gerbang itu, dan benar saja, pada gerbang ini banyak rumah-rumah penduduk. Semakin aku menanjak, semakin banyak rumah-rumah penduduk di sana. Di ujung jalan, ada sebuah rumah satu-satunya, dan tidak ada rumah lagi selain kebun dan sawah di sekelilingnya. Maps pun berhenti di rumah itu, dan ternyata rumah itu adalah rumah perempuan ini. Dan perempuan ini turun di motorku tanpa banyak kata. Dia membayar harga perjalanan, lalu menyerahkan sejumlah uang kembalianku. Aku pun bertanya, "Mbak, kalau jalan ini diteruskan kemana ya?" "Ke arah Candi Prambanan, Pak." "Oh," jawabnya tanpa ekspresi. Aku merasa lega karena dia sudah sampai tujuan, meskipun merasa tidak nyaman karena jarak yang jauh dan tempatnya yang sangat aneh. Setelah dia pergi, aku segera berbalik dan melaju, berharap bisa cepat keluar dari daerah itu. Jujur, aku baru pertama kali lewat jalan ini, dan aku bertanya di dalam hati, "Ah, semoga aja ada yang nemenin. Biar pas lewat makam, gua gak sendirian." Begitu ucapku sesaat melewati gerbang itu. Namun, saat aku melewati gerbang komplek pemakaman itu, aku merasa ada yang aneh. Siapa tuh? Tiba-tiba, aku melihat seorang perempuan lain yang sedang berjalan di sisi jalan. Mengenakan dasar putih, ia tampak berjalan dengan langkah pelan dan memegang payung hitam. Aku pun merasa kasihan pada perempuan itu, dan aku mencoba mendekatkan motor berencana untuk menawarkan tumpangan karena jalanan makin sepi. "Mbak, mau diantar gak?" "Gak apa-apa, gak usah bayar. Biar saya ada teman ke depan." Perempuan itu hanya menatapku dengan tatapan kosong, tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa detik, dia mengangguk dan langsung naik ke motor tanpa aku tawarkan helm. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku pun bersyukur karena aku ada teman untuk melewati jalan ini. Rasa aneh semakin mengganggu perasaanku, dan tubuh mulai merasakan dingin yang menusuk. Tak lama, kulihat perempuan itu ada di belakangku. 'Eh,
Pada akhirnya, kami sampai di ujung komplek pemakaman. Di depan, ada sebuah warung kecil yang berada di dekat gerbang. Aku pun memberhentikan motorku. Mbak udah sampai? Dan berbalik untuk melihat perempuan itu. Namun, ia sudah tidak ada di belakangku. Langsung saja, aku panik dan mencari-cari di sekitar tetapi tidak ada siapa-siapa. Aku segera masuk ke warung dan bertanya pada pemiliknya. Pak, saya tadi bawa perempuan, pakai dasar putih, ada lihat gak? Pemilik warung itu menatapku dengan serius dan berkata, kamu bukan orang sini ya? Hah? Iya pak, emang kenapa ya? Itu bukan orang mas, lebih baik pulang saja, jangan lewat sini lagi. Astagfirullahaladzim, aku merasa seluruh tubuhku lemas, seakan tidak punya tenaga. Kejadian itu benar-benar membuatku syok. Penjaga warung itu memberiku minum dan menenangkanku. Setelah agak tenang, aku bergegas pulang meskipun perasaan takut dan bingung terus menggangguku di sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah, aku memarkirkan motor dan mencoba untuk tidur. Astagfirullahaladzim. Namun, entah kenapa aku merasa ada yang mengawasiku. Aku mengatur posisi agar aku bisa terlelap. Dan tiba-tiba ada yang menaiki kasurku. Aku berpikir mungkin itu istriku. Aku berbalik ke samping dan benar saja itu adalah istriku yang sedang tertidur. Badannya miring ke arahku. Aku perhatikan, wajahnya pucat. Mungkin sedang sakit, pikirku. Aku merasa tenang dan aku mencoba menyentuh perut istriku yang sedang mengandung anakku. Ketika aku coba pegang perutnya, tiba-tiba, astagfirullahaladzim, perut itu tidak hamil. Sontak, aku bangun dan bertanya kepada perempuan itu, kamu siapa? Mana istriku? Kemudian, matanya terbuka menatap tajam ke arahku. Sosok itu tersenyum sangat menyeramkan kepadaku. Dan senyuman itu berubah menjadi tertawa cekikikan. Ketika sosok itu tertawa, kemudian sosok itu menghilang begitu saja. Astagfirullahaladzim. Aku langsung keluar dari rumah dan pergi tidur di rumah mertuaku. Dengan keadaan yang sangat ketakutan, aku sampai di rumah mertuaku. Aku dibukakan pintu oleh istriku. Karena aku sangat ketakutan, kedua mertuaku pun bangun dan menanyakan kenapa. Aku hanya diam dalam keadaan panik. Mertuaku menyuruhku untuk mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, aku merasa tenang dan mencoba untuk tidur. Esok harinya, aku kembali ke warung kecil itu dan menceritakan kejadian yang kualami. Pemilik warung itu hanya mengangguk dan berkata, sudah banyak orang yang mengalaminya mas. Jangan takut, tapi hati-hati kalau lewat sini lagi.
Sejak kejadian itu, aku jadi lebih berhati-hati dan tidak pernah lagi meremehkan jalanan yang gelap. Karena aku tahu ada hal-hal yang tak tampak oleh mata biasa.